Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A kelas karyawan semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya dengan brand Rian X Baktra Food seperti ini. Baktra Food di sini artinya bakung tradisional food. Jadi, saya ingin mempromosikan makanan khas dari daerah saya, yaitu dari bakung yang bernama tape bakung dengan olahan-olahannya. Dalam membuat bisnis plan, kita harus mempunyai 8 poin. Yang pertama, executive summary. Di zaman milenial seperti sekarang, makanan tradisional yang dulu dianggap jadul kini kembali menjadi makanan terfavorit. Seperti di Cirebon, makanan tradisional sedang sangat booming, apalagi di kalangan generasi muda yang berani mengkombinasikan makanan tradisional dengan makanan modern sehingga dapat menarik generasi milenial. Bisnis plan ini roadmap ataupun peta jalan bagaimana Rian X Baktra Food akan menawarkan produk olahan makanan tradisional khas bakung yang tidak ada di tempat lain. Yang kedua, company overview. Rian X Baktra Food diproduksi secara rumahan dengan founder saya sendiri, Muhammad Rian Hidayat, pada tahun 2020. Bentuk usaha yakni perusahaan perseorangan. Rian X Baktra Food terletak di Desa Bangun Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Poin yang ketiga, product and service. Produk yang dihasilkan oleh Rian X Baktra Food adalah: yang pertama, tape ketan hijau; yang kedua, es tape ketan; yang ketiga, puding tape ketan; dan yang keempat, pancake tape ketan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah tape ketan. Dan yang kedua, es tape ketan seperti ini. Yang ketiga, puding tape ketan seperti ini. Dan yang keempat, pancake tape ketan seperti ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tape ketan hijau. Tape ketan hijau adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari desa bakung yang terbuat dari beras ketan, daun katuk, dan ragi yang kemudian difermentasi selama 3 hari. Pembungkus tape yang masih menggunakan daun pisang menambah cita rasa yang ada di tape. Tape ketan hijau biasanya dijadikan oleh-oleh khas dari Cirebon yang sangat digemari. Penjualan tape ketan hijau juga semakin meningkat apalagi menjelang Lebaran. Produk yang kedua yaitu es tape ketan. Es tape ketan merupakan salah satu olahan dari tape ketan yang terkenal di Cirebon. Es tape ketan terbuat dari tape ketan yang difermentasi, yang sudah matang, yang dicampur dengan air gula batu dan diberi es yang cocok diminum di cuaca yang sangat panas. Produk yang ketiga, puding tape ketan. Dibuat dari bubuk agar-agar yang dicampur dengan tape ketan dan santan. Olahan puding tape ini sangat digemari terutama di Bangun Kidul karena gampang dibuat dan bisa dibuat camilan sehari-hari. Dan produk yang keempat, pancake tape. Pancake tape merupakan inovasi terbaru dari tape ketan. Pancake tape terbuat dari tape ketan yang dihaluskan dan dicampur dengan susu kental manis dan ditambah whipped cream dan digulung dengan kulit yang terbuat dari tepung terigu, telur, santan, gula pasir, air, dan pewarna makanan, dan cocok dimakan dalam keadaan dingin. Dan poin selanjutnya yaitu marketing and sales plan. Rian X Baktra Food memiliki segmen dengan minat di dunia kuliner oleh-oleh seperti olahan makanan tradisional. Target penjualan produk Rian X Baktra Food adalah warga Cirebon, di luar Bangun Kidul, dan para pendatang yang ingin mencari oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Hal ini disebabkan karena olahan dari tape ketan seperti pancake tape dan puding tape bisa bertahan
2-3 hari dalam suhu ruangan dan 1 minggu dalam lemari es. Dan poin selanjutnya, strategi dan implementation. Pemasaran produk olahan tape ketan ini dilakukan dengan membuka stand di depan rumah yang biasanya ada di wilayah Bakung, baik Bakung Kidul maupun Bakung Lor. Pemasaran produk ini juga bisa dilakukan di Car Free Day dan di tempat keramaian lainnya. Juga bisa dilakukan dengan cara online seperti memposting di media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Poin yang selanjutnya, manajemen tim. Yang pertama, owner atau ketua Rian Extractor Food, yaitu pemilik usaha yang bertugas memimpin dan menentukan arah perusahaan. Yang kedua, bagian produksi, bertugas membuat aneka olahan tape ketan di Rian Extractor Food. Yang ketiga, bagian pemasaran, bertugas memasarkan hasil olahan di Rian Extractor Food. Yang keempat, bagian keuangan yang bertugas mengelola administrasi keuangan. Dan poin selanjutnya, financial plan. Yang pertama, rencana produksi. Tape ketan 10 dus dikali 30.000 sama dengan 300.000, dan es tape ketan 20 cup dikali 5.000 sama dengan 100.000. Puding tape 10 wadah dikali 20.000 sama dengan 200.000. Dan pancake tape 10 wadah isi 6 dikali 25.000 sama dengan 250.000. Budget selling dan promosi internet 100.000, biaya lain-lain 100.000, dan cadangan 150.000. Dan totalnya 1.200.000 rupiah. Dan poin yang terakhir, opening size, yaitu berisi gambar-gambar atau lampiran-lampiran pendukung dari bisnis plan tersebut. Seperti ini sebenarnya. Untuk mewujudkan bisnis plan ini, tentunya saya harus mencari investor yang ada di dekat saya. Saya sudah mendapatkan 2 investor, yaitu ibu saya dan kakak saya, dan saya mendapatkan 100.000 rupiah. Dengan 100.000 rupiah ini, rencananya saya akan membuat salah satu produk dari Rian Extractor Food, yaitu es tape ketan. Pendapat mereka tentang bisnis plan yang saya buat, mereka sangat bersemangat dan sangat bangga dan sangat mendukung saya untuk memulai bisnis ini. Sekian penjelasan atau presentasi bisnis plan yang saya buat dengan brand Rian Extractor Food. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.